wa mawalah, amma ba'd. Para ikhwah sekalian, para akhwat, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah sampai pada asal prinsip yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal Islam dengan dalil. Lalu penulis menjelaskan bahwa Islam ini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan al-Islam, yaitu syahadat dan perbuatan-perbuatan fisik. Kemudian yang kedua, tingkatan iman, yang terdiri dari 6 prinsip yang kita kenal dengan rukun iman. Kita sudah membahas iman kepada Allah. Ya. Sekarang kita masuk pada iman kepada para malaikat. Ya, para malaikat. Siapakah para malaikat itu? Al-malaika itu bentuk jamak sebetulnya. Malaikat itu bentuk jamak. Tunggalnya malak. Cuman bahasa Indonesia akhirnya lebih banyak akhirnya bahasa Indonesia memakai bentuk jamaknya dalam bahasa Arab, malaikat gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab malaikat itu bentuk jamak, artinya banyak ya, banyak. Sedangkan satunya namanya malak. Malak. Nah, siapakah para malaikat ini? Malaikat ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, bahasanya bagus sekali. Beliau mengatakan alamun ghaibiyun makhluqun. Malaikat itu adalah alam gaib dan mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah. Maksudnya para malaikat itu makhluk-makhluk Allah yang berada di alam gaib. Ya, makhluk-makhluk Allah yang ada di alam gaib. Maksudnya pula makhluk Allah yang dimana manusia tidak mungkin bisa melihatnya, ya, merabahnya, menciumnya, nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya melihat sosok malaikat di sini, nggak mungkin. Ya ini bercanda dia ini, nggak mungkin manusia bisa melihat malaikat. Atau dia mengatakan saya mencium adanya malaikat di sini. Ya orang gila nih namanya. Tidak ada. Ya saya meraba ada malaikat di sini. Ini sama ini cerita orang-orang yang baru bangun tidur kayaknya. Jadi malaikat ini makhluk yang berada di alam gaib, manusia tidak akan bisa melihat, menciumnya ataupun merabahnya. Kalau mendengar, iya, kita mendengar dari Al-Quran, hadits yang bicara tentang malaikat. Ya. Para sahabat saja tidak bisa melihat. Ya, para sahabat tidak bisa melihat para malaikat itu seperti apa. Ya, merabah nggak bisa, menciumnya nggak bisa, keberadaannya nggak bisa. Kecuali para malaikat itu datang menghadap Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Seperti hadis Jibril, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab la yura alaihi asarus safar. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang yang bajunya putih bersih, tidak terlihat tanda-tanda bepergian, sedangkan kita nggak ada yang kenal. Nah, kan aneh. Berarti ini orang musafir. Kalau musafir kok nggak kucel kusut, ya, kok bening banget, siapa? Nggak kenal mereka. Ya, jadi malaikat datang dalam bentuk manusia di hadapan para sahabat. Nah, mereka nggak ada yang tahu. Ya ngelihat sih, kalau ini ngelihatnya apa? Ngelihatnya manusia biasa. Jadi kalau malaikat dalam bentuk aslinya, tentu mereka tidak bisa melihatnya. Seperti yang terjadi pada waktu perang Badar, di mana Allah mengabarkan bahwa Allah sudah menolong Rasulullah SAW dan para sahabat dan menurunkan 5.000 pasukan dari kalangan malaikat. Ya. Yang melihat siapa? Rasulullah SAW saja yang melihat.
Rasulullah SAW mengabarkan pertama kali kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, Jibril sudah datang. Itu mengenai itu pakai kuda, ya pakai baju, kemudian surbannya warnanya hijau, itu Jibril pakai surban hijau. Jadi berarti Rasulullah SAW melihat, sedangkan para sahabat saja tidak bisa melihat malaikat atau mencium keberadaan malaikat atau meraba, nggak bisa. Jadi kalau tiba-tiba di alam sekarang, zaman sekarang yang keimanannya pastilah nggak ada apa-apanya dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang yang mengatakan saya bisa melihat malaikat, saya bisa merasakan keberadaannya, saya bisa merabahnya, ini tentu bukan orang sehat, tapi lagi nggak waras kali ya. Jadi malaikat ini siapa? Makhluk Allah, ya makhluk Allah yang berada di alam gaib. Kemudian mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah ciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Tahrim, yafa'aluna ma yu'marun. Mereka pasti akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin para malaikat itu meninggalkan, menyia-nyiakan perintah Allah, tidak. Pasti mereka akan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Bahkan ada malaikat yang diciptakan untuk zikir, diciptakan untuk sujud, jadi diciptakan khusus untuk ibadah kepada Allah. Kemudian para malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Ya, khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah ciptakan malaikat ini dari cahaya. Ya, kalau kita diciptakan dari tanah liat yang berwarna hitam pertama kali, kemudian setelah itu Allah ciptakan dari air mani suami dan air mani istri yang bercampur, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang di surat Al-Insan, percampuran antara air mani laki dengan perempuan, yaitu suami istri. Nah, adapun para malaikat Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Adapun mereka yang berada di sisi Allah, yaitu para malaikat, tidak pernah sombong dari ibadah kepadanya, maksudnya tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah, tidak pernah bosan, mereka senantiasa membaca tasbih, tahmid, takbir kepada Allah setiap saat. Kemudian para jamaah sekalian, berapakah jumlah para malaikat itu? Jumlah malaikat ini tidak ada yang tahu, kecuali hanya Allah saja yang tahu jumlah malaikat itu. Jadi jumlah malaikat ini banyak sekali, ya sangat banyak. Ya begitu banyaknya sampai orang Surabaya bilang banyak gitu ya. Ya, banyak banget jumlahnya para malaikat ini, tidak ada yang tahu. Seperti dalam hadis Anas ibnu Malik yang disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim tentang kisah Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana dikatakan rufi alahul baitul ma'muru fis sama yusalli fihi kulla yaumin sab'una alaf malak idh kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma'alaihim. Rasulullah SAW ditunjukkan atau ditampakkan di hadapan beliau yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu ditunjukkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yusalli fihi kulla yaumin, setiap hari sholat di Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat. Ya, 70.000 malaikat setiap hari sholat di situ. Ketika mereka keluar dari Baitul Ma'mur, mereka tidak akan bisa masuk lagi. Ya, mereka yang masuk kemudian selesai keluar nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Ya nunjukin begitu banyaknya siapa para malaikat ini. Ya. Dan hadis lain yang menunjukkan malaikat ini apa? Yu'ta yaumal qiyamati bi jahannam walahu sab'una alf zimam
Ma'a kulli zimamin sab'una alaf malak. Nanti di hari kiamat neraka jahanam itu ditampakkan oleh Allah. Dan neraka jahanam itu memiliki 70.000 tali pengendali. Dan setiap tali pengendalinya ditarik oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Jadi berapa? 70.000 kali 70.000. Terus hitungan jamaah. Ya. Kemudian ketika Allah bicara tentang penjaga neraka di surat Al-Mudatsir, Allah mengatakan 'alaiha tis'ata asyar, yang menjaga neraka itu 19 malaikat. Siapa mereka? Ru'usuhum, kata para ahli tafsir. Mereka adalah pemimpin-pemimpinnya. Khazanatu jahannam, yaitu yang disebut di Al-Quran dengan sebutan khazanatu jahannam, yaitu para penjaga-penjaga neraka jahannam. Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniya. Zabaniya, yani kami akan memanggil para penjaga-penjaga neraka. Jadi 19 itu pimpinan-pimpinannya, komandan-komandan malaikatnya. Ya, subhanallah. Jadi kesimpulan, para malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Ya, ada malaikat yang hanya di langit saja, dan ada malaikat yang di bumi, dan ada malaikat yang mondar-mandir ke langit ke bumi. Dari beberapa hadis yang sahih, ada malaikat yang di langit pertama, ada malaikat yang di langit kedua, dan seterusnya, seperti pada hadis kisah tentang Isra dan Mi'raj. Jadi sangat banyak sekali jumlah malaikat itu yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Jadi kalau lucu, kalau di buku pelajaran sekolah dulu kita, berapa jumlah malaikat? Malaikat itu jumlahnya 10. Wah, subhanallah, itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terus aja itu malaikat jumlah 10 itu ada di buku pelajaran. Ternyata penulisnya banyak menggunakan jurus yang namanya jurus kopas. Ya begitulah jamaah ya. Nah, kemudian ada 4 hal yang harus kita imani berkaitan dengan para malaikat ini. Ya. Kemudian sebentar, kita tulis iman dengan malaikat. Ya. Siapa malaikat? Gitu ya. Para malaikat iman. Aduh, nanti sebentar jemaah, tulisannya jadi gede banget begini sih. Iman kepada malaikat. Nah, muncul. Nah, muncul. Siapa malaikat? Siapa mereka? Nah, pertama, apa? Makhluk. Makhluk ciptaan Allah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan apa? Para tentara. Para tentara Allah. Tentara Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Ya. Tidak ada yang tahu jumlah tentara-tentara Allah, malaikat, di surat Mudatsir. Ya. Makhluk para tentara Allah di alam apa tadi? Gaib. Nah. Kemudian yang kedua, malaikat itu siapa? Allah ciptakan dari apa? Dari cahaya. Terus yang ketiga, Allah ciptakan mereka. Allah ciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Dan tidak akan apa? Muncul.
untuk ibadah dan tidak akan bosan. Apalagi meninggalkan ibadah itu nggak mungkin. Kemudian jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Hanya Allah yang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu jumlahnya. Nah, ini poin-poin pentingnya. Kemudian iman kepada malaikat itu ada 4 poin. Ya, iman kepada malaikat. Jadi iman kepada malaikat. Ada 4 poin. Yang pertama apa? Iman bahwa malaikat itu ada. Iman apa? Mereka ada. Mereka itu ada. Ya, walaupun kita tidak mampu, tidak melihatnya. Kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa mencium keberadaannya, nggak bisa merabanya. Tapi saya yakin malaikat itu ada. Ya. Apa buktinya? Ya buktinya dari dalil-dalil yang sangat banyak di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama-nama mereka, yang menyebutkan tentang tugas mereka, yang menyebutkan tentang keberadaan mereka. Sangat banyak sekali, nggak bisa kita hitung itu jumlahnya, ayatnya begitu banyaknya. Yang menyebutkan secara umum bahwa malaikat itu ada, ya, termasuk bagian dari rukun iman. Walakinnal birra man amana billah wa malaika. Berarti malaikat itu ada ketika Allah menyebutkan di banyak dalil di Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya, begitu banyak malaikat yang beliau lihat, khususnya dalam kisah Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, para sahabat melihat Allah menolong mereka melihat. Ya. Dalam perang Badar, para sahabat melihat bahwa banyak musuh-musuh itu mati. Padahal di situ tidak ada pasukan dari sahabat. Tiba-tiba aja musuh itu bergelimpangan, mati, membiru, tubuhnya sudah kosong kayak ada yang nyambukin, gebukin. Sahabat yakin ini malaikat ini yang melakukan. Walaupun mereka tidak melihat dan tidak mencium keberadaannya, tidak merabanya, tapi mereka tahu bahwa malaikat itu ada dan malaikatlah yang membantu dalam pertempuran yang mereka jalani pada waktu perang Badar itu. Kemudian yang kedua, iman dengan malaikat yang kita tahu namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Ya, yang kedua, iman dengan mereka yang disebut namanya, yang disebut nama atau yang tidak disebut namanya. Ya, kita beriman dengan semua itu. Seperti siapa? Seperti yang disebut namanya Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Al-Malik, malaikat Ridwan. Ya. Karena penyebutan nama di malaikat ini, ada yang memang disebutkan nama, ada yang disebutkan dengan tugas. Ya, Mungkar, Nakir, malaikat pencabut nyawa. Nama aslinya siapa? Nggak tahu. Pokoknya namanya pencabut nyawa. Apakah itu cuma satu? Ya enggak lah. Ya pokoknya malaikat banyak.
Mungkin ya komandannya satu, kayak yang para ulama mengatakan penjaga neraka, ya kan? Komandannya 19, tetapi banyak malaikat yang jaga neraka. Ya. Kemudian malaikat yang jaga gunung, yang mendatangi Rasulullah SAW pada waktu kisah Taif. Rasulullah SAW dilempari orang sekota, kemudian datang Jibril. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, ini kalau bahasa kita, saya kenalin malaikat yang jaga 2 gunung ini. Kamu perintahkan dia sudah diperintahkan oleh Allah. Wahai Muhammad, saya sudah diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Kamu suruh ini gunung, saya angkat nih gunung. Saya tumpahin ke mukanya mereka, gitu bahasanya gitu ya. Jadi malaikat penjaga gunung. Ada malaikat yang nurunin hujan, malaikat yang meniup roh, malaikat yang nulis takdir, malaikat yang datang di majelis zikir. Nah, jadi tugas-tugasnya di sana. Malaikat pembawa rahmat, pembawa adab. Ya, ini malaikat-malaikat itu. Ada yang nggak disebutkan namanya secara umum, bahwa ada para malaikat di bumi yang tugasnya jalan-jalan mencari majelis zikir, gitu ya. Subhanallah, di langit, setiap langit pertama ada yang jaga, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, itu banyak sekali malaikat-malaikat yang menjaga, sampai disebutkan dalam hadis sahih, inna sama'a ta'itu wa haqqalaha an ta'id. Sesungguhnya langit ini bunyi dan memang layak untuk bunyi. Tidak ada satu langit pun melainkan di sana banyak para malaikat yang tinggal. Apa bunyi itu? Anda ingat dulu zaman kita masih kecil, kalau tidur di ranjang besinya atau ranjang kayu, terus kita tempati berdua, bertiga, berempat sama saudara-saudara kita, ranjangnya bunyinya apa coba? Kreot, 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 itu namanya taid. Jadi langitnya bunyi kreot-kreot, coba kata saya salah. Memang pantas langitnya bunyi kreot-kreot. Kenapa? Karena tidak ada setiap langit pun melainkan di sana dihuni oleh para malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Jadi kita nggak tahu nama-namanya. Ya, cuman kita percaya bahwa banyak sekali malaikat-malaikat itu. Kemudian yang ketiga, iman dengan apa? Iman dengan sifat-sifat. Ya, iman dengan sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat yang diceritakan. Ya. Sifat-sifat yang diceritakan dalam dalil sahih. Dalil yang sahih. Seperti siapa? Seperti sifat malaikat Jibril. Rasulullah SAW menceritakan tentang malaikat Jibril. Karena Rasulullah SAW melihat Jibril dalam bentuk asli 2 kali. Ya, 2 kali. Lalu beliau menceritakan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. 1 sayap saja kalau dibuka, ini langit ketutup. Saddal ufuk. Ufuk ini bisa bermakna bagian timur atau bagian barat, dan ufuk bisa bermakna menutup langit. Jadi 1 sayap saja kalau dibuka sama Jibril ketutup. Subhanallah. Dan 600. Ya, jangan dimasukin akal. Siapa yang nyuruh masukin akal? Nggak masuk akal. Ya, siapa yang nyuruh? Makanya namanya saja iman. Iman itu apa? Membenarkan dan meyakini sifat-sifatnya. Kemudian disebutkan pula bahwa malaikat ini bisa berbentuk seperti manusia. Ya kan, seperti manusia, laki-laki, ganteng, seperti yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga seperti malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim, ya, mengabarkan bahwa beliau mempunyai anak
istrinya mau hamil, gimana? Sedangkan beliau sudah tua gitu ya. Kemudian malaikat yang berbentuk manusia yang datang menemui Nabi Lut. Makanya penduduknya datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut, ingin apa? Ingin tertarik dengan laki-laki yang ada di rumah. Karena lakinya ganteng-ganteng, putih-putih, bening-bening, sehingga mereka ingin menikahi laki-laki itu. Kan ceritanya LGBT ini. LGBT-nya zaman Nabi Lot. Jadi berbentuk manusia. Ya. Nah, begitulah sifat-sifat mereka yang disebutkan ya. Jadi iman mereka itu ada, iman dengan mereka yang disebut namanya, disebut nama ataupun yang tidak disebut nama, iman dengan sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat adalah iman dengan apa? Iman dengan tugas-tugas mereka, dengan tugas-tugas dan perbuatan mereka yang disebutkan dalam dalil sahih. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi itu, contoh Jibril yang bertugas menurunkan wahyu. Ada Mikail ya yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ada Israfil yang tugasnya meniup trompet. Ya, ada malaikat maut yang tugasnya nyabut roh yang keliling. Udah ada tempelannya nggak di rumah? Oh, belum ada centang. Oh, belum dicentang. Kan begitu kan dalam hadisnya di jalan. Oh, ini belum dicentang. Oh, ini belum dicentang. No, di pojok udah dicentang no. Masuk tuh cabut. Ya. Kemudian ada malaikat yang menjaga neraka yang tadi kita sebutkan. Ada malaikat yang menjaga surga. Ada malaikat yang bertugas di rahimnya ibu-ibu. Ya, ngapain? Meniup roh. Ya, meniup rohnya kalau sudah 1 bulan. Kemudian lalu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdirnya. Ya. Kemudian ada malaikat yang tugasnya Yang tugasnya mencatat amal kita, ucapan dan perbuatan kita dicatat. Ya, malaikat yang berada di samping kanan dan di samping kiri kita. Ada malaikat yang tugasnya nanyain orang yang baru meninggal. Ya, baru ditaruh di kuburan, kemudian watawalla anhu ashabuhu, teman-temannya pulang yang ngelayat, maka atahul malakan, datang 2 orang malaikat, lalu 2 orang malaikat ini yang nanya, ya siapa Rabbmu? Ya kan? Nanya itu 3 pertanyaan atau kalau 4 pertanyaan di dalam riwayat yang lain. Nah inilah tugas-tugas malaikat yang kita tahu. Ada malaikat yang tugasnya cuma zikir, tasbih, sujud. Ya, ini 4 poin ini. Jadi kalau kita simpulkan lagi, iman kepada para malaikat. Siapa mereka? Mereka adalah makhluk, para tentara Allah. Mereka di alam gaib. Kemudian Allah ciptakan mereka dari cahaya. Allah ciptakan untuk ibadah dan tak akan bosan. Jumlahnya sangat banyak, hanya Allah yang tahu. Iman kepada malaikat terdiri dari 4 poin. Iman mereka itu ada. Iman dengan yang disebutkan namanya maupun yang tidak. Iman dengan sifat yang disebutkan. Iman dengan tugas dan perbuatan mereka. Lalu para jamaah sekalian, apa buah dari iman kepada malaikat ini? Nah, buah iman kepada para malaikat. Buah iman kepada malaikat.
buah manfaatnya. Ya. Apa buahnya? Buahnya adalah kita akhirnya berilmu tentang apa? Meyakini, yakin. Yakin apa? Keagungan dan kebesaran. Kebesaran siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangin ya, Allah menciptakan malaikat sampai seperti ini. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqihi ma yasha'. Allah menciptakan malaikat, ada yang sayapnya 1, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang dikasih sayap yang lebih banyak dari itu. Ya, ini Allah menciptakan malaikat begitu besarnya. Bagaimana dengan Al-Khaliq? Tentu Al-Khaliq adalah zat yang lebih agung lagi dan yang lebih besar lagi. Jadi kita lebih yakin dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manfaat yang kedua, apa itu syukur? Kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa itu? Bahwa orang beriman, syukur artinya apa? Orang beriman. Orang beriman itu berarti apa? Dijaga oleh siapa? Dijaga oleh malaikat. Masya Allah ya. Jadi orang beriman itu dijaga jemaah. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya kalian itu ada malaikat-malaikat yang jaga kamu. Man kharaja min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya. Lalu membaca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maka dia akan mendapatkan 1, Allah kasih hidayah selama dia keluar dari rumahnya. Allah akan berikan kecukupan dia dari sisi duniawi. Allah akan jauhkan dia dari keburukan. Dan Allah jauhkan setan dari dirinya. Berarti siapa yang jaga ini? Berarti dia sepanjang hari dijaga malaikat. Mantap jemaah. Jaga malaikat, pengawalan khusus. Mau tidur, baca doa tidur. Wudhu. Ini yang males kita ini. Kalau doa sih gampang lah ya. Wudhunya ini loh, ngantuk suruh wudhu. Terus gimana? Ada jamaah, jadi ini penyakit kita juga ya. Ngantuk terus enaknya langsung les tidur, tapi kenyataannya disuruh apa? Suruh wudhu. Bisa hilang Ustaz ngantuknya Ustaz. Gitu kan ya. Hilang nih ngantuknya ini. Tapi itulah, kalau kita mau tidur, wudhu, baca doa, Allah didoain sama malaikat sampai subuh. Dijaga sama malaikat sampai subuh. Masya Allah. Begitulah orang beriman ini dijaga sama malaikat-malaikat. Ya. Subhanallah. Kalau cerita-cerita pertempuran banyak itu. Musuh-musuh saya ngelihat mereka yang berbaju putih-putih. Sehingga takut untuk apa? Untuk menyerangnya. Pasukan Romawi, pasukan Persia ketika melihat pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Raja Yazdajir, ketika melewati sungai Tigris, kata Raja Persia, kita melihat mereka-mereka yang berjalan dengan baju putih-putih. Ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia, jangan dilawan, kata Raja Yazdajir. Akhirnya kerajaan Persia meninggalkan pusat kerajaan yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Istana Putih. Kalian kelak akan memasuki Istana Putih dan singgasana-singgasananya kalian akan kuasai. Ya itulah, makanya ketika memasuki Istana Putih banyak sahabat itu menangis karena mereka teringat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah ya. Jadi para sahabat orang beriman itu dijaga sama
malaikat. Bayangin ada seorang sahabat yang hendak diserang sama harimau, lalu harimaunya apa? Malah tunduk. Ya, Qutaibah bin Muslim ketika hendak menaklukkan pedalaman Afrika, berhadapan dengan binatang-binatang buas. Justru binatang buasnya minggir dan memberikan jalan kepada para sahabat ini. Begitulah seterusnya jamaah. Jadi mereka ini orang-orang yang beriman yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Cerita juga para Abu Bakar As-Siddiq ketika dibully bahasa sekarang oleh orang-orang Quraisy tidak membalas. Kemudian lama-kelamaan dibalas sama Abu Bakar Siddiq, lalu Rasulullah SAW meninggalkannya. Kemudian Abu Bakar menyusul, kenapa engkau meninggalkanku ya Rasulullah? Ya, karena ketika engkau tidak membalas, para malaikat itu berada di sampingmu. Tapi ketika engkau membalas cacian dan hinaan mereka, malaikat pergi meninggalkannya. Dan pasti akan datang setan menggantikannya. Jadi begitulah para jamaah. Orang beriman itu akan dijaga oleh para malaikat. Makanya kita wajib bersyukur. Ya, bersyukur ini apa? Apa maknanya syukur ini? Bersyukur ini berarti apa? Terus berusaha, berarti apa? Terus berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha menjadi hamba Allah yang beriman. Terus menjadi hamba Allah yang beriman. Agar hidup kita setiap hari dijaga sama malaikat. Ya, tentrem, adem, ayem ini jamaah. Masya Allah. Dua, yang ketiga, tentu lahir pula. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, mencintai para malaikat. Berarti yang ketiga adalah mencintai para malaikat. Jadi cinta kepada para malaikat Allah. Kenapa? Karena mereka hamba Allah yang mulia. Karena mereka hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang mulia. Subhanallah. Mencintai. Kemudian, karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, idza ahabballahu al-'abda nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah manggil Jibril. Masya Allah, lihat. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Apa itu? Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Allah bilang, Allah berfirman sama Jibril. Wahai Jibril, Allah ini cinta sama si fulan. Kamu harus cinta sama dia loh ya. Masya Allah. Allah cinta sama si fulan. Kamu harus cinta sama dia. Fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibrilu wa ahli sama. Jibril pun mencintai si fulan ini. Kemudian Jibril memanggil para malaikat lain yang tinggal di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Kata Jibril kepada para malaikat yang lain, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan. Cintailah kalian si fulan ini. Kalian harus mencintai si fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu para malaikat yang di langit semuanya mencintai si fulan. Tsumma yudha' lahul qabul fil ard. Kemudian si fulan ini pun dicintai oleh seluruh penghuni bumi. Kif jemaah, kalau ada orang kayak begini, ya Allah, doanya mustajab, amalnya mulia, kalau minta dikasih. Siapa? Sahabat semuanya. Ya, sahabat semuanya. Mereka adalah sosok orang-orang yang dicintai sama Allah. Subhanallah ya. Makanya para sahabat itu dijamin surga. Para ulama, mereka orang-ulama tabi'in,
Ya, keutamaannya kita dengar mereka. Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah mengatakan kepada Umar, wahai Umar, nanti kelak kalau bertemu dengan orang yang bernama Uwais dari suku Qarn Yaman, kamu minta doa sama dia ya. Kenapa? Namanya terkenal di langit. Masya Allah. Namanya terkenal. Sosok perempuan, Jibril datang, ya Muhammad, sesungguhnya Allah kirim salam sama Khadijah. Aku juga kirim salam. Sampaikan salamku sama Khadijah. Ketika Aisyah juga sama. Di dalam satu riwayat sahih dikatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada Khadijah. Jibril, afdalul malaika, malaikat yang paling mulia. Berarti kalau Jibril cinta, ya berarti Allah pasti cinta. Masya Allah. Istri Rasulullah SAW yang lain seperti Zainab, Jibril datang, ya Muhammad, Allah sudah menikahkan engkau dengan Zainab. Sudah nggak usah akan nikah, langsung masuk ke kamarnya karena Allah sudah nikahin kamu, ya Muhammad. Mulia apa ini Zainab? Hafsah, ketika Rasulullah SAW menceraikan Hafsah, sempat Hafsah dicerai, kemudian Jibril datang, ya Muhammad, innallaha ya'muruk, Allah menyuruh kamu, wahai Muhammad, untuk kembali kepada Hafsah. Kenapa? Allah bilang, Hafsah itu rajin sholat, rajin puasa. Balik kamu menemui Hafsah. Ya Allah, mulianya jemaah. Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, anti awwalu ahli lihaqad bi. Kamu orang yang pertama nemui saya di surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang Fatimah, Sayyidatu nisa'i ahli jannah, pemimpin kaum wanita di surga. Perempuan-perempuan yang dicintai. Ya, begitulah para jamaah. Mereka-mereka yang doanya mustajab, ya, karena dicintai oleh semuanya. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua dicintai oleh Allah, dicintai malaikatnya, dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pelajaran penting dari sini adalah apa? Semakin iman kita kepada Allah semakin kuat, semakin besar. Kemudian melahirkan kita menjadi hamba Allah semakin bersyukur. Ya, syukur kalau kita ini beriman, orang beriman dijaga sama Allah. Berarti apa? Lahirlah syukur, yaitu usaha terus ditambah iman kita, menambah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah, amalan saleh kita, menjauhkan diri dari syirik, kufur, maksiat, agar kita apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang mulia dan hidup kita dijaga oleh para malaikat. Inilah keikhlasan. Hanya berharap ikhlas taat sama Allah, kemudian cinta kepada para malaikat agar kita dicintai mereka semuanya. Nah, inilah bahasan kita tentang iman kepada para malaikat yang ada dalam kitab Usul Ats-Tsalatsah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, setiap perbuatan kita itu diketahui oleh Allah. Bahkan sesuatu yang terbersit dalam hati kita pun Allah tahu.
baru terbersit dalam hati, Allah tahu. Apalagi sudah diucapkan dan diperbuat, Allah pasti tahu. Dan semua yang kita perbuat itu akan dicatat oleh para malaikat. Allah berfirman dalam surat Qaf, "Ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid." Tidaklah kita melafadzkan satu kata, melainkan di situ ada raqib dan atid yang mencatat baik ataupun buruk perbuatan itu. Makanya kita tidak boleh mengatakan kepada orang tua kita kata apapun yang bisa menyakiti hati orang tua kita. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan kalian mengucapkan kata-kata uff, ah, atau yang sejenisnya yang bisa menyakiti orang tua Anda. Wala tanharhuma, apalagi Anda bentak-bentak, menghardiknya. Ya. Jadi kalimat bahkan kata yang bisa menyakiti hati orang tua itu dicatat haram. Kemudian Allah bicara firman juga tentang sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian hapus pahala sedekah Anda dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang. Jadi sambil sedekah, sambil mengucapkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan orang. Jadi semuanya itu dicatat, baik maupun buruk. Ya, sangat banyak dalil Quran yang mengatakan hal ini, baik maupun buruk. La tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jadi jangan menyepelekan yang kecil, karena gunung itu dari batu kerikil, kata penyair Arab. Ya, Rasulullah SAW pun mengatakan, iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Jangan menyepelekan dosa-dosa yang kecil, karena itu kalau sudah dicatat terus-terusan oleh malaikat jadi membinasakan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun dan seterusnya. Jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, itu Allah melihat, dicatat oleh para malaikat. Adapun kita disuruh untuk menyembunyikan amalan, itu adalah bagian dari keikhlasan. Jadi ada amalan-amalan yang memang dianjurkan untuk disembunyikan. Dan ada amalan-amalan yang gak bisa untuk kita sembunyikan dari mata orang. Contoh yang kita dianjurkan untuk menyembunyikannya seperti sedekah. Ya, kita dianjurkan untuk menyembunyikan sedekah kita kepada orang lain. Gak perlu dicerita-ceritain sedekah yang kita lakukan, gak boleh. Ya, kalau perlu orang lain gak tahu, pasangan Anda gak tahu kalau Anda rajin sedekah. Kemudian ada amalan lain yang gak perlu diceritakan, seperti Anda rajin sholat malam, Anda rajin mengaji. Nggak perlu Anda cerita-ceritain. Anda rajin zikir, nggak perlu Anda cerita-ceritain. Seperti banyak masyarakat, apalagi di pengajian. Ustadz, maaf Ustadz, saya alhamdulillah Ustadz sudah sholat malam rajin. Alhamdulillah ngaji Ustadz setiap hari bahkan 1 juz. Loh, untungnya dicerita itu apa? Mau nanya-nanya aja. Antara pertanyaan dengan apa yang diceritain juga kakak nyambung kok. Pakai cerita tentang dirinya, ingin nunjukkan di depan ustadz kalau dia ini sudah taat gitu loh, nunjukin di depan ustadznya gitu ya. Ini ayak-ayak wah ini orang-orang kayak gini. Jadi sembunyikan, jangan diceritakan, jadi riak nanti. Tapi ada amalan-amalan yang tidak bisa kita sembunyikan, seperti sholat berjamaah. Kita nggak bisa menyembunyikan. Puasa, terkadang kita nggak bisa menyembunyikan puasa kita. Kita main ke tempat teman atau apa, disediain minuman, makanan, kita nggak bisa menyembunyikan. Kita mengatakan maaf saya lagi puasa. Oh, ya. Sebab kalau Anda nggak ngomong, nanti Anda dikira tidak menghargai dan menghormati dia, dikasih makan, minum kok nggak dimakan. Ya. Kemudian amalan yang nggak bisa kita sembunyikan, seperti apa? Haji, umroh.
Nggak bisa kita sembunyikan, kita berangkat haji diketahui oleh warga masyarakat tetangga sekitar. Tapi ya nggak lebay juga kali, gitu. Apa mau berangkat haji terus tiba-tiba berdiri di masjid, para jamaah sekalian, saya insya Allah minggu depan berangkat haji sama istri saya, mohon doain. Mau ngapain? Ayak-ayak wai kalau begini ada-ada aja cerita itu umum itu kalau di kota-kota besar atau di daerah kayaknya umum diumumin, bahkan pakai mikrofon masjid lagi diumumin ya. Insya Allah pada tanggal ini bapak ini fulan dan ibu fulana mau berangkat haji. Mau ngapain diumumin? Ya. Tapi kalau mereka tahu ya sudah nggak bisa dipungkiri mereka itu tahu. Berangkat diketahui oleh orang ya nggak bisa dipungkiri mereka tahu. Kemana nggak pernah nongol. Oh berangkat haji. Oh berangkat umrah tahu nggak bisa dipungkiri. Tapi tidak perlu di umum-umumin. Ini akan menjadi pintu besar setan untuk menjadikan kita akhirnya bangga atas pujian orang dan saat itu riaklah yang terjadi. Ya, barakallahu fiik. Ya, apa hukumnya kalau kita tidak menghafal nama malaikat yang 10? Pertanyaannya, mindset yang 10 ini terbentuk sudah. Jadi mindset 10 itu buangin dulu. Bahwa malaikat ini tidak 10. Malaikat ini banyak jumlahnya seperti yang tadi kita jelaskan. Ya karena memang terpatri kita dari kecil sudah diajarin malaikat ada berapa? 10. Malaikat ada berapa? 10. Udah terpatri kayaknya. Ini harus dibuang. Mindset di benak kita bahwa malaikat ini 10. Enggak. Malaikat ini banyak. Ya, sangat banyak seperti yang kita jelaskan tadi. Dua, ada malaikat yang kita tahu namanya. Ada malaikat yang memang aslinya kita nggak tahu. Ya, terus sekarang kalau yang tahu nama, yang namanya aja kita nggak tahu. Bagaimana apakah merusak keimanan kita? Ngerusak sih tidak, tapi mengurangi iman ya nunjukin kalau kita ini nggak belajar. Padahal itu kan bagian dari rukun iman. Prinsip dasar keimanan kita apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Tapi kita nggak kenal, cuman pernah dengar aja sih iman malaikat, malaikat ya. Siapa malaikat? Nggak tahu. Jadi kalau ada orang muncul tengah-tengah, saya adalah malaikat Jibril, percaya. Itu yang terjadi. Masa cewek ngaku malaikat Jibril? Ke pasar lagi, menstruasi lagi, ada ayak-ayak wae. Ya, ada lagi sosok yang mengatakan saya sudah dapat wangsit wahyu dari malaikat Jibril. Ya banyak yang percaya. Karena apa? Karena mereka nggak kenal siapa malaikat itu sebetulnya. Ya, ini akan merusak iman dia bisa jadi, mengurangi iman dia minimalnya dan bisa merusak iman dia kalau ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, apalagi pemikiran barat, malaikat itu digambarin cewek, cewek cantik gitu kan. Kaum liberalis nggak percaya mas malaikat nggak ada, akhirat aja nggak percaya, Quran aja di otak-atik, ya apalagi mal. Jadi bisa rusak dia, bisa terjebak dengan pemikiran-pemikiran liberalis. Jadi kita ini wajib belajar terhadap prinsip-prinsip keimanan ini, wajib. Ini fardu ain. Setiap individu wajib belajar tentang rukun iman. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma.
Ya, malaikat tidak mencatat kemaksiatan seseorang, nunggu dia taubat. Kalau dia nggak mau taubat atau terus-menerus dilakukan, maka baru dicatat. Ya, saya mendengar hadis itu dan saya pernah mendengarnya bahwa hadis ini sahih. Tapi kalau ada kata-kata 6 jamnya saya nggak tahu. Ya, ada kalimat 6 jamnya saya tidak tahu. Makanya al-israr, terus-menerus dalam melakukan kemaksiatan itu berbahaya. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau dia bertaubat kepada Allah. Ya. Dosanya kecil, tapi kalau terus-menerus ya dosa besar, dicatat pula. Kalau dosa besar, ya kalau tidak ada dia indikasi bertaubat. Contoh dia tidak ada indikasi bertaubat apa? Satu, tidak pernah merasa kalau dia berbuat dosa. Dia nggak ngerasa kalau dia berbuat dosa. Ya. Bahkan yang kedua, dia merasa dengan melakukan itu nyaman-nyaman aja. Biasa-biasa aja. Tiga, bahkan dia sampai tingkatan bangga dengan apa yang dia perbuat. Empat, malah cerita kepada orang lain kalau dia maksiat. Oh, ini kelas kakap ini jemaah. Bukan dipending lagi, supaya dicatat itu sama malaikat itu. Ya dicatat kalau sudah pakai bangga itu dicatat sudah. Nah, inilah hati-hatilah kita atas setiap kemaksiatan dan taubat pasti akan menghapus semua dosanya. Wallahu a'lam. Oh iya, pertanyaan yang kedua tadi apa sebelumnya? Setelahnya? Hal yang seperti ini tidak perlu untuk kita tanyakan. Kenapa? Nggak penting bagi kita. Jangan dipikirin kayak kita kerja. Kapan orang itu selesai bekerja? Ketika masuk masa usia pensiun. Ya. Kapan orang usia bekerja? Ketika sudah lewat 8 jam dari kerja. Ini logika kita manusia. Tapi kalau malaikat adalah alamun ghaibi. Mereka yang berada di alam gaib. Di luar dari nalar kita. Di luar dari akal kita. Ya, hal-hal yang seperti ini tak perlu untuk kita tanyakan dan gak penting bagi kita. Yang penting adalah kita percaya malaikat itu ada, jumlahnya banyak, ya. Kemudian diciptakan dari cahaya, kemudian ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak, sifat-sifatnya disebutkan, tugas-tugas dan perbuatannya dijelaskan, bahwa mereka diciptakan untuk ibadah, sehingga kita yakin akan keagungan kebesaran Allah, bersyukur bahwa Allah menjaga orang beriman sehingga kita berusaha untuk menjadi orang beriman. Nggak usah nanya, nanti akan nanya lagi. Kalau gitu malaikat Jibril sekarang ngapain ya? Kan sudah nggak ada Nabi dan Rasul. Terus sekarang Israfil yang meniup sangkakala ngapain ya? Kan belum ditiup-tiup. Akhirnya ngawur terus pikiran kita nanya nggak karu-karuan. Kalau musim kemarau, malaikat yang tugas nurunin hujan ngapain ya? Tambah ngaco lagi akhirnya jemaah. Dan begitulah seterusnya. Ya subhanallah ya. Akhirnya berselancar semakin ngaco ya gitu ya. Jadi pertanyaan seperti ini tidak perlu untuk kita sampaikan, jangan sampai merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak keimanan kita kepada para malaikatnya. Wallahu a'lam.
Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi innal malaikata la tadkhulu baitan, ya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun waswar. Ya, jadi hadisnya bunyinya annal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambarnya, foto-fotonya. Wa anna man sana'a sura yu'adzab yaumal qiyamah. Siapa yang membuat lukisan-lukisan yang dimaksud gambar ini adalah lukisan makhluk yang bernyawa, lukisan makhluk yang berroh, seperti lukisan manusia, ya, atau lukisan binatang. Yuqal ahyu ma khalaqtum, malaikat akan mengatakan hidupkan setiap yang bernyawa itu yang telah dia buat, ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Dan juga terdapat pula hadis yang mengatakan bahwa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun fihi la tadkhulu innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tamathil au surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah di dalamnya ada patung-patung dan ada gambar-gambar tadi itu. Kemudian ditambahkan tadi riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat Imam Nasai dikatakan al malaikatu la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Dan seterusnya riwayat-riwayat yang mengatakan itu. Ternyata dari hadis-hadis yang sahih ini bisa kita pahami satu, malaikat itu ada. Malaikat itu akan senantiasa menjaga orang beriman. Malaikat itu akan senantiasa berada di rumah-rumah orang beriman, menjaganya. Selama di dalam rumahnya tidak ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Satu, nggak ada patung-patung. Ya, patung-patung. Ada patung binatang, ada patung ini, patung orang, dan sebagainya. Maka malaikat nggak masuk ke dalam rumahnya dia. Tidak ada gambar-gambar. Gambar-gambar ini apa? Yaitu lukisan. Lukisan makhluk bernyawa. Seperti lukisan binatang, lukisan manusia, itu malaikat tidak akan masuk. Kemudian foto yang dipajang. Semua para ulama juga sepakat kalau foto dipajang-pajang itu nggak boleh. Masalahnya yang tidak dipajang oleh para ulama. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama yang menggunakan kamera. Nah, di masyarakat kita foto dipajang-pajang dan diyakini ini berkah. Foto kiai, foto habib, foto siapa. Bahkan lebih uniknya lagi pada waktu awal pandemi ada rame tersebar video yang mengatakan bahwa obat COVID itu gampang. Apa itu? Tempel fotonya para habib, nanti akan hilang virus COVID di rumah Anda. Lebih lucu lagi ini. Jadi kalau sudah yakin bahwa foto ini foto keramat, foto ini, foto dan sebagainya, keyakinan ini malah akan menjadi syirik semuanya. Ya, barakallahu fiik, ini semua hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh ashabus sunan, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Dawud dan seterusnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan hari ini sekian karena dari ya, barakallahu fiik, ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat buat kita.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.